Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabar anak-anak semuanya? Sempat sehat ya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Oke, nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Minggu lalu kita sudah menulis catatan ya. Catatan silakan dibuka dulu buku tulisnya. Ini termasuk berarti pertemuan kedua ya untuk pelajaran informatika setelah kita melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester beberapa waktu lalu. Nah, ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi di internet. Ya kan? Silakan dibuka dulu buku tulisnya. Minggu lalu kita sudah menulis materinya dan insya Allah akan Ustadz bahas sekarang. Nah, bagi yang belum menulis atau belum selesai menulisnya, kemudian belum laporan ke Ustadz, silahkan diselesaikan dulu. Kemudian yang belum laporan silahkan difoto dan kirim japri ke Ustadz ya, materi kemarin yang catatan itu. Baik, silahkan dibuka buku tulisnya, kita masuk ke materi. Etika berkomunikasi di internet. Yang pertama, hindari huruf kapital yang berlebihan. Huruf kapital itu apa sih? Huruf kapital itu huruf besar. Ya. Contoh penggunaan huruf kapital yang berlebihan adalah menulis seluruh kata dengan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang berlebihan mengesankan penulis sedang marah atau berteriak. Contohnya misal, "Hai, bagaimana kabarmu?" Nah, kalau misalnya tulisan ini tulis biasa saja, ya contoh yang kayak di atas tuh yang hindari itu, yang pakai huruf kecil, nah itu kesannya masih kesan biasa saja. Yang menanyakan kabar biasa saja. Tapi ketika tulisannya huruf kapital seperti ini, nah itu terkesan kamu sedang marah-marah, terkesan kamu sedang berteriak. Nah, makanya ini termasuk etika yang pertama, ya, hindari untuk tulisan kapital yang berlebihan. Pakai secukupnya saja ketika dibutuhkan, misalnya penulisan judul atau penulisan yang ditekankan, misalnya yang dikhususkan boleh pakai huruf kapital, ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, kutip seperlunya. Nah, ketika ingin memberi tanggapan terhadap kiriman orang lain, maka kutiplah bagian yang penting saja dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, misalnya kamu ingin memberi tanggapan daripada artikel orang. Misal orang membuat artikel, membuat tulisan ya panjang misalnya. Nah, kamu ingin mengambil tuh sebagiannya, ambil sebagiannya aja yang diperlukan, gak usah semuanya misalnya diambil, semuanya dikutip. Nah, itu tidak perlu ya. Misalnya ada orang yang buat puisi dan kamu ingin mengomentari di bait kedua misalnya. Nah, kamu cukup kutip yang bait keduanya saja ya, tidak usah dari 1 sampai 4 misalnya. Nah, seperti itu, jadi kutip seperlunya. Selanjutnya, perlakuan terhadap pesan pribadi. Dan jika seseorang mengirim informasi secara pribadi, balaslah pesan tersebut secara pribadi dan tidak dalam grup. Nah, kan sekarang ada WhatsApp ya, ada WA. Ini sangat memudahkan sekali dibanding SMS ya. Kalau zaman dulu masih SMS ya. Bahkan sekarang izin sekolah, misalnya kamu ada acara keluarga atau sedang sakit yang berhalangan untuk sekolah, itu bahkan bisa izin lewat WA ya, lewat WhatsApp. Kalau dulu zaman Ustadz SD itu masih pakai surat. Jadi nulis tuh surat di kertas selembar, tulis suratnya, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim. Misalnya bisa orang tua datang ke sekolah, dikirim, dikasih ke wali kelasnya. Nah, itu dulu ya. Sekarang itu lebih mudah lagi melalui WhatsApp.
Nah, jadi ketika misalnya ada temanmu yang memberikan informasi kepadamu, misalnya memberikan kabar atau apapun itu lewat pesan pribadi, lewat japri misalnya, jalur pribadi di WA. Nah, kamu tidak usah merespon di grup. Misalnya, teman kamu nanya sesuatu, kamu jawabnya di grup misalnya, itu tidak perlu ya. Ketika misalnya seseorang bertanya di grup, boleh balas di grup. Tapi kalau misalnya yang dia nanya pribadi, jawab pribadi juga ya. Itu termasuk etika dalam berkomunikasi di internet. Selanjutnya, berhati-hati terhadap hoax. Hoax apa sih hoax? Mungkin dari sebagian besar kamu juga udah tahu ya. Bahkan udah pernah sering mendengar kata hoax. Jadi hoax adalah berita bohong yang bertujuan untuk menipu orang lain. Ya, jadi kamu waspada. Ketika misalnya ada berita, kamu jangan langsung share aja di grup. Misal ada berita tentang kematian seseorang, misalnya berita kriminal. Nah, kamu langsung share aja tuh, ya, tanpa mengetahui keaslian berita tersebut. Apakah beritanya di negara lain atau beritanya di tempat lain misalnya. Sedangkan di situ ditulis misalnya telah terjadi pembunuhan di Mampang misalnya. Nah, kamu langsung share aja tuh, langsung percaya. Nah, itu kamu dicek dulu. Ini benar gak beritanya? Ya. Bisa jadi orang membuat hoax bahwasannya ini berita sebenarnya atau gambarnya di negara lain atau di tempat lain atau kapan, udah lama misalnya, bukan kemarin, seperti itu ya. Jadi kamu harus waspada terhadap hoax. Jangan langsung termakan berita di internet karena sangat rentan. Untuk di internet itu sangat rentan ya. Selanjutnya, gunakan bahasa yang baik dan benar, tentu ya. Jadi silakan digunakan bahasa yang betul, terutama ketika kamu berinteraksi, berhubungan atau berkomunikasi dengan gurumu, dengan orang yang lebih tua darimu misalnya, dengan kakak, dengan paman, dengan orang tua, dengan guru, ya itu dijaga bahasanya. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum. Ya, contohnya apa? Contohnya file musik bajakan. Jadi memang pengiriman konten yang melanggar hukum dapat ditindak oleh pihak yang berwajib. Jadi kamu harus hati-hati. Ya. Selanjutnya, bersikap santun. Nah, ini termasuk yang tadi juga ya. Jadi ketika kamu misalnya di grup kelas, misalnya grup WhatsApp, itu bersikap santun. Ya, jangan terlalu berlebihan ketika chattingan misalnya sehingga mengganggu yang lainnya. Itu juga termasuk yang harus diperhatikan. Berbagi konten yang baik dan bermanfaat. Tadi ya, untuk menghindar daripada berita hoax, ya kamu berbagi yang bermanfaat saja, misalnya info-info yang bermanfaat, info-info yang valid, yang tidak hoax ya, berita-berita terkini misalnya, itu bermanfaat. Selanjutnya, yang terakhir, menghargai kehidupan pribadi orang lain. Memang tidak semua orang ingin membagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Seperti itu ya. Nah, sekian materi kita atau pembahasan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang akan kita beralih ke materi yang baru. Nah, kita cukupkan untuk hari ini. Nakhtatim bilhamdalillah alamin. Jangan lupa mengisi absen di bawah ya. Bila ada yang kurang jelas silakan japri ke Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.